Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Sudah siap menghadapi tes SKB? Saya berharap teman-teman sudah sangat siap dengan tes yang akan teman-teman hadapi. Untuk menemani dan menambah bekal kepercayaan diri teman-teman, Pusat Arsip Indonesia memutuskan untuk menyajikan episode terakhir dari SKB Kearsipan pada sesi kali ini. Dan catatan terakhir yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman sekalian adalah ketika teman-teman mengikuti soal latihan seperti ini, mohon jangan hanya mencari jawaban yang benar seperti apa, tapi juga perhatikanlah bagaimana caranya memecahkan persoalan. Itu yang penting untuk teman-teman catat. Sebagai penutup, kita akan mulai dari nomor 92. Ini dia soalnya. Pemeliharaan arsip dinamis aktif terdiri dari pemberkasan dan penyimpanan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab A. Organisasi kearsipan, B. Lembaga kearsipan, C. Unit kearsipan, D. Unit pengolah. Silakan dijawab terlebih dahulu. Dan jawaban yang tepat dari nomor 92 adalah unit pengolah. Kita lanjutkan ke nomor 93. Pemeliharaan arsip dinamis inaktif terdiri dari penataan dan penyimpanan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab Opsinya sama seperti nomor 92. A. Organisasi kearsipan, B. Lembaga kearsipan, C. Unit kearsipan, D. Unit pengolah. Jawaban yang tepat dari nomor 93 adalah C. Kalau tadi pada fase aktif pemberkasannya ada merupakan tanggung jawab unit pengolah, sementara untuk pemeliharaan arsip inaktif tanggung jawabnya ada di unit kearsipan. Kita lanjutkan ke nomor 94. Pengendalian naskah dinas masuk terdiri dari kegiatan penerimaan, pencatatan, pengarahan, dan penyampaian. Tata cara pengarahan naskah dinas dengan kategori sangat rahasia, dan terbatas adalah A. Disampaikan langsung pada unit pengolah yang dituju, B. Dibuka, dibaca, dan dipahami isinya untuk selanjutnya diarahkan, C. Diarahkan dengan membuat bukti atau tanda terima, D. Semua jawaban benar. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Dan nomor 94, jawaban yang tepat adalah opsi A. Jadi untuk naskah dinas dengan kategori sangat rahasia, dan terbatas, tata cara pengarahannya adalah langsung disampaikan pada unit pengolah yang dituju. Jadi tidak perlu dibuka dan seterusnya. Nah, jangan di skip dulu. Di sini ada catatan penting. Catatan pentingnya adalah untuk kegiatan yang paling penting dalam pengendalian naskah dinas, baik itu masuk maupun keluar, adalah kegiatan pencatatan atau registrasi. Kenapa? Karena jika naskah dinas masuk atau keluar tidak dilakukan registrasi, maka naskah dinas tersebut menjadi tidak sah atau tidak dianggap sebagai sebuah arsip. Karena pada waktu penciptaan yang isinya dibuat dan diterima, penentu apakah sebuah naskah dinas itu bisa dikategorikan menjadi sah atau tidak itu adalah naskah dinas itu diregistrasi dalam sebuah sistem atau tidak. Jadi intinya itu catatan pentingnya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 95. Pengendalian naskah dinas keluar terdiri dari kegiatan pencatatan, penggandaan, pengiriman, dan penyimpanan. Sebelum naskah dinas dikirim, ada beberapa hal yang harus dipastikan lengkap. Kelengkapan tersebut adalah sebagai berikut. A. Nomor naskah dinas dan alamat tujuan, B. Tanda tangan dan cap dinas, C. Lampiran, D. Semua jawaban benar. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 95 adalah opsi D. Jadi ini sekaligus
memberikan informasi kepada teman-teman bahwa sebelum naskah dinas dikirim, maka petugas wajib memastikan hal-hal yang ada di poin A, B, dan C. Jadi, nomor 94 dan 96 itu masuk dalam bahasan pengendalian naskah dinas yang sudah saya sampaikan pada video mengenai pembahasan pedoman tata naskah dinas. Kalau teman-teman belum nonton, silahkan tonton dulu di link di atas ini. Baik, kita lanjutkan ke nomor 96. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut. A. Penyeleksian arsip inaktif, pembuatan daftar dan penataan. B. Survei, pendeskripsian, manuver dan pembuatan daftar. C. Pembuatan daftar, pemindahan dan penataan. D. Penyeleksian, pemindahan dan pembuatan daftar usul musnah. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat untuk nomor 96 adalah A. Jadi dimulai dari penyeleksian arsip inaktif, artinya arsip-arsip yang sudah memasuki fase inaktif kemudian diseleksi, kemudian dibuatkan daftar secara terpisah, kemudian ditata, gitu ya. Kita lanjutkan ke nomor 97. Kriteria arsip yang dapat diusulkan musnah adalah sebagai berikut, kecuali A. Tidak memiliki nilai guna. B. Telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan di dalam CRA. C. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan proses penyelesaian suatu perkara. D. Jarang digunakan atau dirujuk sebagai bahan pengambilan keputusan. Silakan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat dari nomor 97 adalah opsi D. Karena opsi A, B, dan C adalah kriteria arsip yang dapat diusulkan musnah sesuai dengan kriteria yang diatur di dalam PP maupun yang diatur dalam Perka nomor 37. Kita masuk ke nomor 98. Penyerahan arsip statis dari pencipta arsip ke lembaga kearsipan dilakukan terhadap arsip yang memiliki kriteria sebagai berikut, kecuali A. Memiliki nilai guna kesejarahan. B. Telah habis masa retensinya. C. Berketerangan dipermanenkan sesuai CRA pencipta arsip. D. Merupakan bukti kepemilikan aset sebuah organisasi. Silakan dijawab terlebih dahulu. Dan jawaban yang tepat dari nomor 98 adalah opsi D. Jadi, poin A, B, dan C adalah kriteria arsip statis yang harus diserahkan oleh pencipta arsip ke lembaga kearsipan. Ini saya ambilkan dari Perka 37. Catatannya adalah ketika pertanyaannya dirubah menjadi penyusutan itu menggunakan anggaran siapa, adalah penyusutan itu menggunakan anggaran pencipta arsip. Gitu ya. Jadi itu konsekuensi yang harus teman-teman pahami. Baik, kita lanjutkan ke nomor 99. PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional arsiparis dalam kategori keterampilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali berijazah diploma 3 bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina. B. Pangkat paling rendah pengatur golongan ruang 2C. C. Nilai kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. D. Menguasai keterampilan komputer. Silakan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat dari nomor 99 adalah opsi D. Karena opsi D tidak diatur di dalam Permenpan 48 tahun 2014, gitu ya. Jadi yang diatur adalah opsi A, B, dan C. Nomor ke 100. Ini dia soalnya.
PNS yang diangkat untuk pertama kalinya dalam jabatan fungsional arsiparis kategori keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali A. Berijazah sarjana atau diploma 4 bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina. B. Pangkat paling rendah penata muda golongan ruang 3A. C. Nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. D. Menguasai bahasa asing. Silakan dijawab terlebih dahulu. Persis seperti kasus nomor 99, persyaratan yang diperlukan adalah yang disebutkan dalam opsi A, B, dan C. Sementara opsi D tidak diatur dalam Permenpan itu. Tapi ada catatannya sedikit untuk poin A, baik nomor 99 maupun nomor 100 ini. Jadi ijazahnya pertama yang harus digarisbawahi untuk terampil adalah diploma 3 paling kurang. Sedangkan untuk keterampilan itu diploma 4 atau S1. Tapi di sana disebutkan berijazah sarjana S1 atau diploma 4 bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina. Artinya, ini sekaligus menjawab untuk teman-teman yang sedang galau, kalau saya jurusan administrasi publik gimana mas? Atau ilmu politik gimana mas? Atau saya ilmu sejarah gimana mas? SKB-nya apa? Ya SKB-nya kearsipan, gitu ya. Jadi nggak mungkin SKB-nya nanti diteskannya SKB ilmu politik atau ilmu sejarah atau ilmu apapun yang selain ilmu kearsipan. Tapi artinya formasi kearsipan dapat diisi oleh orang-orang yang belajar dari disiplin ilmu lainnya sepanjang formasinya disediakan untuk kearsipan dengan kategori keterampilan maupun dalam kategori keahlian. Jadi itu. Baik, saya kira itu terakhir dari saya. Dan teriring doa, semoga teman-teman sekalian yang sudah menonton channel ini dan belajar bersama selama ini bisa menempuh ujian dengan baik dan lancar sehingga lulus dan dapat diangkat dalam jabatan arsiparis pada periode mendatang. Jadi saya kira itu, saya cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.